وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an, sahabat ngaji Yufi dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu pada sesi belajar tajwid. InsyaAllah kali ini kita akan lanjutkan lagi pada surah Al-Baqarah ayat 116 ya teman-teman. Baik, kita akan coba baca sekali lagi ayatnya, kemudian kita akan uraikan hukum tajwidnya. Wa qalu ittakhadallahu walada. Nah, teman-teman perlu perhatikan pada khusus ayat ini kita perlu berhenti pada lafal wa qalu ittakhadallahu walada. Tidak boleh dilanjutkan ya teman-teman. Kenapa di sini? Kalau yang kami dapati dari guru kami, kenapa kita harus berhenti? Karena di sini bentuk ibarat ungkapan orang-orang ya yang dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Sehingga kita harus bantah di sini. Sehingga maka kita katakan subhanah. Maka Maha suci Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka katakan. Sehingga kita wajib berhenti sini. Kita perlu berhenti di sini dan tidak melanjutkannya. Nah, antara subhanahu sampai akhir ini kita juga berhenti, usahakan, atau kita boleh lanjut juga. Nah, kita berhenti tadi di walada ya. Subhanah boleh, atau subhanahu ballahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ya, baik. Sehingga pada ayat 16 ini yang tadi kami sampaikan supaya berhenti karena di sini ungkapan orang-orang yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Nah, kita di sini Allah Subhanahu wa taala membantahnya, subhanah, ya maha suci Allah gitu ya. Sehingga kita perlu berhenti di situ. Baik. Kita uraikan hukum tajwidnya teman-teman. Wa qalu ittakhadallahu walada. Pada lafal qa di ada mad tabi'i, fathah bertemu alif. Kemudian di sini pada lafal wa qalu langsung ke ta, tidak boleh dipanjangkan lut ta, tapi langsung saja karena di sini wawnya dianggap tidak ada. Alif yang di atasnya tanda sifar mustadir juga dianggap tidak dibaca, sehingga langsung kepada ini. Dan ini hati-hati, ini bukan harokat ya teman-teman, tapi dia tanda alifnya dianggap tidak ada. Ya, wa qalut atau di sini nanti hamzatul wasl gitu ya. Sehingga langsung ke ta, wa qalut wa qalu ittakhadallahu walada. Pada lafal Allah yaitu lafzul jalalah di sini perlu ditebalkan lamnya, tapi jangan menebalkan zalnya. Tidak dibaca wa qalu ittakhadallahu, tapi za tipis baru Allahnya tebal. Wa qalu ittakhadallahu walada. Kenapa di sini lam tebal? Karena dia huruf lam yang didahului dengan huruf fathah. Kemudian pada lafal waladan kita berhenti. Nah, kenapa di sini dibaca dengan dal? Karena dia kita hukumi dengan bacaan apa teman-teman? Bacaan mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad artinya berasal dari kata awwadha yu'awwidu iwadan. Ya, atau mengganti ya. Iwad artinya badal, mengganti. Maka di sini diganti, apa yang diganti? Tanwinnya diganti dengan panjang menjadi seperti mad tabi'i. Maka walada, cara membacanya menjadi walada, bukan lagi waladan. Maka apabila kita mendapati ada fathatain bertemu alif di akhir bacaan kita, atau kita waqaf pada bacaan tersebut, maka cara membacanya diganti panjang ya sebagaimana mad tabi'i. Dan ini kita namakan dengan mad iwad. Kemudian pada lafal subhanahu, ya subhana. Pada lafal ba di sini ada bacaan qalqalah yang dimana ba-nya ini perlu kita pantulkan ya teman-teman.
Apa itu qalqalah? Qalqalah berasal dari kata dalam bahasa Arab qalqala yuqalqilu qalqalatan, yaitu bermakna al-ittirab, ada getaran, ada pandulan. Nah, hati-hati dalam membaca qalqalah sendiri ya teman-teman. Ada beberapa yang sering terjadi kesalahan di dalam membacanya. Yang pertama, dia putus dalam membaca qalqalah. Nah, qalqalah itu ada dua. Ada qalqalah kubra, ada qalqalah sughra. Ada juga nanti qalqalah yang dia yang ketiga, bukan ketiga tapi dia berkaitan dengan ada namanya, kalau dia qalqalah ketika huruf qalqalah itu tasydid. Nah, subhanah ya, mbaknya dipantulkan, tidak dibaca subhanah, itu menjadi menjadi berhenti, putus. Harusnya mengalir saja, subhanah, subhanah. Kesalahan yang kedua dalam membaca qalqalah adalah menambahkan hamzah. Contoh, subhanah, subhanah atau subhanah gitu ya, ada nambahan hamzah, ini juga salah. Sehingga tidak boleh kita membaca qalqalah dengan ada dua tadi ya. Harus bagaimana cara baca yang betul? Subhana, menghilangkan tadi dan tidak putus. Subhanah, ha mad tabi'i nahu. Nah, di sini kalau kita lanjut wasal, subhanahu ballahu ma fis sama. Nah, di sini ada mad silah qasrah pada lafal hu-nya. Ditandai dengan ada namanya ha dhamir, kemudian ada waw kecil setelahnya. Nah, waw kecil yang menandakan kalau ada ha dhamir, ha untuk mengganti kepemilikan dia atau dia merujuk kepada kata ganti orangnya, maka dia dinamakan dengan mad silah qasrah, panjangnya 2 harakat. Kemudian ballahu ma fis samawat. Di sini ada idgham mutamatsilain yang di mana ada huruf lam bertemu dengan huruf lam. Maka huruf lam yang pertama dimasukkan. Idgham artinya memasukkan, mutamatsilain itu mirip dari segi makhraj dan sifatnya sama, masuk. Nah, maka dinamakan dengan idgham mutamatsilain. Kemudian lahu kembali lagi sama mad silah qasirah, ada ha dhamir panjangnya 2 harakat. Ma fis samawati, ma mad tabi'i, fissa. Nah, di sini ya kita perlu memanjangkannya, ma dan wa sama dengan fi gitu ya. Wal ardi ya, wal ard. Kalau kita berhenti misalkan wal ard, hati-hati jangan sampai dotnya tidak terbaca. Banyak orang yang berhenti lafal wal ard itu dotnya tidak baca, misalnya wal ar saja. Tapi padahal dia harus dibaca wal ard, wal ard, wal ard, wal ard, ard. Ya, ada huruf dha-nya. Ra-nya tebal. Kenapa ra di sini dinamakan dengan ra takhim? Karena ra-nya didahului dengan huruf fathah. Kemudian wal ardi kullul lahu. Maaf, di sini bukan gunnah, maaf. Kami lupa. Idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Sehingga di sini langsung ke lam yang kedua, yaitu adanya tanwin bertemu dengan lam, masuk tapi tidak ditahan dengan gunnah. Maka idgham bila gunnah, maaf, idgham bila gunnah. Maaf, kami salah tadi dan menyebutkannya bukan bi gunnah tapi bila gunnah. Idgham bila gunnah. Lahu lagi mad silah qasirah, qa mad tabi'i fathah bertemu alif, tun. Ada mad arid disukun. Mad yang terjadi ketika akhir waqaf yang kemudian bertemu dengan namanya sukun arid, yaitu sukun yang dimatikan hurufnya karena dia waqaf atau berhenti. Awalnya kan qanituna, kalau berhenti kemudian dimatikan menjadi tun. Nah, sebelumnya ada huruf mad maka dinamakan mad arid disukun. Panjangnya berapa harakat? Boleh 2, boleh 4, boleh pula dengan berapa teman-teman? Boleh juga dengan 6 harakat. Baik, kita coba ulangi sekali lagi ya. Wa qalu takhadzallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Ya, shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat sekalian, sahabat ngaji Yufi.
dimanapun berada. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita bersama. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.